Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salsabila Alia Rahma dengan NPM 1913031043 dari Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori akuntansi, yaitu income atau laba. Kita akan membahas tentang laba atau bisa juga disebut dengan income. Pertama-tama kita akan membahas tentang tujuan pelaporan laba. Tujuannya itu dasar pembagian dividen, dasar kompensasi dan pembagian bonus, dasar penentuan besarnya pengenaan pajak, alat pengendali terhadap debitor dalam kontrak utang, dan indikator efisiensi pelaporan dana. Konsep laba konvensional. Teori tentang laba masih harus dikembangkan dan dimantapkan agar dicapai interpretasi yang tepat secara intuitif maupun ekonomik, sehingga angka laba akuntansi mempunyai manfaat yang tinggi khususnya bagi investor dan kreditor. Kelemahan laba akuntansi. Yang pertama, didasarkan pada konsep cost historis, kedua, prinsip akuntansi berterima umum, yang ketiga, laba akuntansi belum didefinisi secara semantik, yang keempat, investor dan kreditor memandang informasi selain laba akuntansi juga bermanfaat, yang kelima, yang terakhir, penyajian dan pengukuran laba masih difokuskan pada pemegang saham. Lalu selanjutnya konsep laba dalam tataran. Yang pertama, konsep laba dalam tataran sintaktik. Artinya, makna laba secara sintaktik adalah mendefinisi laba sebagai selisih pengukuran dan penandingan antara pendapatan dan biaya. Yang kedua, konsep laba dalam tataran semantik. Berkaitan dengan masalah makna, apa yang harus dilekatkan oleh perkayasa pelaporan pada simbol atau elemen laba, sehingga laba bermanfaat atau useful, dan bermakna atau meaningful sebagai informasi. Dan yang terakhir, konsep laba dalam tataran pragmatik. Artinya, teori akuntansi pragmatik memusatkan perhatiannya pada pengaruh informasi terhadap perubahan perilaku pemakai informasi akuntansi. Bila dikaitkan dengan laba, tataran ini membahas apakah informasi laba bermanfaat atau apakah informasi laba nyatanya digunakan. Makna laba. Yang pertama, kenaikan kemakmuran yang dimiliki suatu entitas. Yang kedua, perubahan terjadi dalam suatu kurun waktu sehingga harus didefinisikan kemakmuran awal dan akhir. Dan yang ketiga, perubahan dapat dinikmati, didistribusi atau ditarik oleh entitas yang menguasai kemakmuran asalkan kemakmuran awal dipertahankan. Selanjutnya tentang pengukuran atau penilaian kapital. Yang pertama itu ada jenis kapital yang berarti berkaitan dengan karakteristik dan wujud kapital. Yang kedua, skala pengukuran yaitu unit pengukuran yang dapat diletakkan pada suatu objek. Yang ketiga, skala nominal, yaitu suatu rupiah sebagaimana terjadi tanpa mempertahankan perubahan daya beli dengan berjalannya waktu akibat perubahan kondisi ekonomi. Lalu, skala daya beli merupakan skala untuk mengatasi kelemahan skala rupiah nominal. Dan selanjutnya ada dasar atau atribut pengukuran yang berarti berpaut dengan penentuan laba yaitu cost historis dan cost sekarang. Dan yang terakhir ada pengukuran laba dengan mempertahankan kapital. Artinya ada 3 faktor penentu nilai kapital, yaitu dari jenis, skala, dan dasar penilaian. Dan yang terakhir tentang laba dan teori entitas. Ada 7 entitas, yaitu entitas usaha bersama, entitas usaha atau bisnis, entitas investor, entitas pemilik residual, entitas pengendali, dan entitas dana. Selanjutnya ada juga penyajian laba.